Oh ya, kita lagi bergerak saja, karena beberapa survei yang muncul hari ini kan kita perbandingkan, ini waktunya sama kok hasilnya berbeda gitu ya. Maka kita punya survei sendiri, dan kenapa saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini, dan saya bisa bertanya langsung, rasa-rasanya kondisi psikologis dan sosiologisnya bisa saya rasakan, akan kemana sebenarnya real suara yang terjadi. Banyak menerima pesan masuk dari beberapa orang yang mungkin sedang goyah terkena hantaman propaganda kubu lawan lewat serangan-serangan framing bahwa Ganjar Mahfud kemungkinan besar tidak lolos di putaran kedua Pilpres 2024 ini. Hantaman-hantaman itu memang masif banget, terutama lewat lembaga-lembaga survei yang makin kesini makin banyak aja, dan namanya juga makin aneh-aneh. Sejak awal saya bilang kalau lembaga survei di Indonesia itu beda dengan di negara maju, yang memang mereka itu adalah lembaga survei profesional untuk melayani klien mereka yang ingin tahu peta lapangan sebenarnya. Lembaga survei di Indonesia ini kebanyakan sudah bias, karena biasanya pemilik lembaga survei itu juga adalah konsultan politik seorang kandidat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisa seorang konsultan politik salah seorang kandidat akan mengalahkan kandidat yang membayar dia. Ya nggak mungkin lah, pasti dipecat dia. Karena itu tugas lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik adalah membangun framing atau persepsi yang mengangkat tinggi-tinggi kandidat yang membayar mereka. Dan itu kenyataan pahit yang ada di negeri kita, di mana semua bisa jalan kalau ada cuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalau misalnya ada sekelompok lembaga survei yang tiba-tiba bersamaan bicara bahwa Ganjar Mahfud akan gugur di putaran pertama, itu bagian dari propaganda kubu lawan. Perhatikan aja, awalnya propaganda itu bicara tentang Pilpres satu putaran. Terus menerus ide satu putaran itu dipropagandakan dengan masif. Tetapi ternyata hasilnya berbeda banget di lapangan. Ketika hasil lapangan menunjukkan bahwa ternyata Pilpres itu harus 2 putaran, maka pihak 02 yang secara logistik itu paling besar, lalu berusaha memilih siapa lawan mereka. Dan lawan paling ringan buat mereka adalah pasangan 01 atau Anies Muhaimin. Kenapa? Karena meski Anies itu populer, tetapi secara basis massa mereka itu lemah. Basis massa Anies yang paling kuat itu ya adalah PKS. Dan PKS itu hanya bisa menguasai Jawa Barat. Sedangkan partai pendukung Anies yang lain, yaitu Partai Nasdem dan PKB, itu lebih mudah dilobi untuk tidak mendukung Anies di putaran kedua, apalagi dengan berbagai ancaman hukum kepada mereka. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud itu secara pondasi atau basis massa jauh lebih kuat, terutama basisnya PDI Perjuangan, partai besar yang sudah teruji ketika mereka ditekan. PDI Perjuangan adalah partai yang lahir pasca reformasi, tetapi jejak perjuangan mereka itu sudah ada sebelum itu, terutama sejak munculnya Megawati yang akhirnya membelah partai PDI di era rezim Soeharto, sehingga akhirnya muncullah bayi PDI Perjuangan. Bahkan sesudah reformasi itu atau di tahun 1999, PDI Perjuangan mencapai titik tertingginya dengan menguasai lebih dari 33% suara di parlemen. Suara PDI Perjuangan itu agak jatuh di tahun 2009, sehingga hanya mencapai titik terendahnya di angka 14% suara saja. Tetapi sesudah itu PDI Perjuangan naik lagi, dan di tahun 2019 kemarin PDI Perjuangan ada di puncak tertinggi perolehan suara dari semua partai yang ada, atau di angka 19%. Situasi ini menunjukkan kalau PDI Perjuangan itu bukan pemain abal-abal di dalam peta Pilpres maupun Pileg.
Mereka itu pemain senior yang sangat paham kondisi lapangan, sangat mengerti peta pertarungan, terutama di pertarungan darat. Meski jujur, saya harus sampaikan kalau Denny Siregar mengatakan beberapa orang banyak menerima pesanan masuk untuk saya. Beberapa orang yang mungkin sedang goyah terkena hantaman propaganda kubu lawan lewat serangan-serangan framing bahwa Ganjar Mahfud kemungkinan besar tidak lolos di putaran kedua Pilpres 2024 ini. Hantaman-hantaman itu memang masif banget, terutama lewat lembaga-lembaga survei yang makin kesini makin banyak aja. Dan namanya juga makin aneh-aneh. Sejak awal saya bilang kalau lembaga survei di Indonesia itu beda dengan di negara maju yang memang mereka itu adalah lembaga survei profesional untuk melayani klien mereka yang ingin tahu peta lapangan sebenarnya. Lembaga survei di Indonesia ini kebanyakan sudah biasa karena biasanya pemilik lembaga survei itu juga adalah konsultan politik seorang kandidat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisa seorang konsultan politik, salah seorang kandidat akan mengalahkan kandidat yang membayar dia? Ya nggak mungkin lah. di udara atau media sosial, PDI Perjuangan itu masih sangat lemah. Tapi jangan tanya kalau pergerakan darat. PDI Perjuangan itu punya pasukan ideologis dan militan dibandingkan banyak partai lain. Di banyak kader PDI Perjuangan, mereka menjadikan partai itu sebagai ideologi. Miriplah dengan warga Inggris yang menjadikan klub sepak bola mereka sebagai ideologi. Saya sering tuh mendengar kader PDI Perjuangan bicara, mati hidupku bersama PDI Perjuangan. Narasi yang sulit saya temukan di banyak partai lain, kecuali di PKS yang kurang lebih ideologisnya para kadernya itu sama militannya. Jadi jelas, saya tidak percaya bahwa Ganjar Mahfud tidak lolos di putaran kedua. Data survei dari internal PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa angka survei Prabowo dan Ganjar itu beda tipis, sedangkan Anies tertinggal jauh. Itu menunjukkan bahwa putaran kedua akan terjadi, dan itu antara Ganjar dan Prabowo. Dan saya yakin Presiden Jokowi juga memegang data yang sama. Makanya pasangan Ganjar Mahfud menjadi ancaman besar buat istana. Itu yang membuat Presiden selalu ada kemanapun Ganjar kampanye. Ganjar ke Boyolali, besoknya Jokowi juga ke sana. Ganjar pergi ke Banyumas, besoknya ada bagi-bagi bansos di sana. Begitu terus. Dan salah satu ciri dari PDI Perjuangan, mereka paham kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Bukan di awal-awal, justru mereka menyimpan tenaga untuk tikungan terakhir. Dan tikungan terakhir itu akan mereka geber habis-habisan. Militansi pendukung akan mereka kerahkan. Coba perhatikan, sekarang ini begitu banyak baliho Ganjar Mahfud dan bendera PDI Perjuangan bertebaran. Apalagi Megawati sudah memerintahkan seluruh kader bahwa perolehan suara partai harus signifikan dengan perolehan suara calon presiden. Apalagi dalam pertarungan bergengsi di 2024 ini, PDI Perjuangan jelas tidak mau dipecundangi oleh Jokowi, kader PDI Perjuangan yang dianggap berkhianat pada partai yang membesarkannya. Dan kunci utama itu memang perang darat. Dan perang darat itulah tempat bermainnya para banteng, di mana mereka memang paham cara bermain di sana. Dan dari pengamatan itulah, saya yakin PDI Perjuangan tetap akan jadi partai juara. Dan di putaran kedua, Ganjar dan Mahfudlah yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya. Angkat dulu cangkir kopinya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.